Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال الله تعالى أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشيطان. وقال النبي في حديث أخرى من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Yang saya hormati para Dewan Guru SMP Alizah, khususnya Bapak Kepala Sekolah SMP Alizah yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan semua kita doakan pada Dewan Guru, Kepala Sekolah dan juga semua BPH, Kepala Yayasan selalu diberikan kesehatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunya wal akhirah. Yang saya banggakan dan yang saya cintai, yang dirahmati Allah, siswa dan siswi SMP Alizah, anak-anakku semuanya yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa mengikuti kegiatan acara sanlat walaupun secara jarak jauh atau online. Mudah-mudahan acara ini bisa membawa manfaat yang berkah, membawa manfaat yang besar buat kita semua untuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Pertama, yang paling utama, tidak bosan kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan tahun ini, tahun 2020, kita bisa bertemu kembali dengan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, yang dimana bulan tersebut dilipat gandakan amal ibadah kita dan diampuni segala kesalahan kita. Dalam sebuah hadis dijelaskan, idza jaa Ramadan, ketika datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibukalah pintu semua pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan dikunci, digembok pintu-pintu neraka. Wasul silatis syaiton, dan setan-setan semua dibelenggu. Dan dalam hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, yaitu man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang merasa senang dan merasa bahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini, haramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengharamkan jasad kita, badan kita tersentuh oleh api neraka. Maka alhamdulillah patut kita syukuri pada tahun ini kita bisa menjalankan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita sama-sama curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para sahabatnya, para tabi'in, wat tabi'at, sekaligus kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita ini sebagai umat Rasulullah bisa menjalankan dan mengikuti jejak lampah Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku peserta pesantren kilat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan materi yang ingin Bapak sampaikan, yaitu keutamaan bulan suci Ramadan. Sudah maklum kita sebagai umat Islam dan sudah mengetahui bahwa bulan suci Ramadan di dalamnya kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, masih juz yang pertama, yakni salah satu keutamaan di bulan suci Ramadan adalah li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan suci Ramadan yaitu mujtami'atun, dilipat gandakan. Bahkan wa ta'atu maqbulatun,
perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan di bulan suci Ramadan makbulatun, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wadda'awatu mustajabatun. Doa-doa yang kita panjatkan di bulan suci Ramadan ini mustajabatun, insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya waddunubu maghfuratun. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan ketika memasuki bulan suci Ramadan maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir wal jannatu mustaqatun laha. Surga yang jumlahnya ada 8 pintu ketika memasuki bulan suci Ramadan maka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, salah satu hikmah di bulan Ramadan atau manfaat ataupun fadilah di bulan suci Ramadan adalah sebagaimana hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'i nafarin. Surga disiapkan, bahkan rindu kepada golongan 4 macam. Surga sangat rindu kepada 4 macam golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran. Yang kedua wahafidhul lisan, orang yang berusaha bisa menjaga lidahnya, menjaga kata-katanya, menjaga ucapannya selama di bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga wa mutmi'il ji'an, orang yang bisa memberi, bersedekah kepada orang-orang yang lapar. Dan yang terakhir was-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW, anakku semuanya, Rasulullah pernah bersabda, kullu amal ibni adam lahu ila shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal ibadah anak cucu Adam itu bagi dirinya kecuali puasa Ramadan. Adapun puasa Ramadan itu li, kata Rasulullah, untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan langsung membalas bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ada beberapa hal yang perlu diingat bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yaitu bahwa puasa Ramadan itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama shaumul awam, puasanya orang-orang yang awam. Apa itu puasanya orang-orang yang awam? Puasa orangnya awam adalah shaumul jawarih, puasa menjaga. Puasa orang awam adalah puasa hanya menjaga perut dan mulutnya saja, yang tidak kemasukan makanan dan minum. Akan tetapi matanya tidak puasa, telinganya tidak puasa, hidungnya tidak puasa, bahkan alat kemaluannya pun tidak puasa. Yang kedua adalah puasa orang yang khos, orang yang tertentu, orang yang khusus, yaitu dia berpuasa menjaga semua anggota tubuhnya. Matanya berpuasa tidak dilihatkan untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Mulutnya pun puasa tidak berbicara yang buruk-buruk, dan semua anggota tubuhnya pun berpuasa. Dan yang terakhir, yang ketiga, khawasul khawas, puasa orang yang khusus sekali, yaitu mereka berpuasa menjaga hatinya supaya tidak lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu puasanya orang yang tingkatan tinggi. Jadi mudah-mudahan kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa ini bisa menjaga semua anggota tubuh kita untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah puasa kita di tahun ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Semoga kita bisa diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa sampai selesai, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, demikian yang Bapak dapat sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum.